Ketua KFH and World Animal mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus KFH and World Animal. B. Menunjuk pejabat sementara jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk sementara waktu. C. Mengirimkan delegasi. D. Ketua dapat membuat keputusan yang mengacu pada hasil musyawarah anggota dengan persetujuan pengurus harian yang berlaku selama keadaan darurat. 2. Sekretaris. 1. Diangkat dan dapat diberhentikan oleh Ketua KFH and World Animal. 2. Sekretaris KFH and World Animal adalah anggota KFH and World Animal yang baru naik tahap 3. 3. Membantu dan mendampingi Ketua KFH and World Animal dalam menjalankan kewajibannya dan dapat mewakilinya. 4. Sekretaris menjalankan fungsi administrasi kesekretariatan KFH and World Animal. 5. Sekretaris dalam menjalankan fungsinya dapat mengangkat staf dengan persetujuan Ketua KFH and World Animal. 3. Bendahara. 1. Diangkat dan dapat diberhentikan oleh Ketua KFH and World Animal. 2. Bendahara KFH and World Animal adalah anggota KFH and World Animal yang baru naik tahap 3. 3. Bendahara menjalankan fungsi administrasi keuangan KFH and World Animal. 4. Dalam menjalankan fungsinya dapat mengangkat staf dengan persetujuan Ketua KFH and World Animal. 5. Bendahara membantu Ketua KFH and World Animal dalam menjaga stabilitas keuangan organisasi. 4. Divisi Pet dan Divisi Wild Animal. 1. Penanggung jawab divisi disebut Kepala Divisi. 2. Kepala Divisi terdiri dari Kepala Divisi Pet dan Kepala Divisi Wild yang diangkat dan dapat diberhentikan oleh Ketua KFH and World Animal. 3. Kepala Divisi adalah anggota KFH and World Animal yang baru naik tahap 3. 4. Kepala Divisi Pet and Wild Animal dalam menjalankan fungsinya dapat mengangkat staf dengan persetujuan Ketua KFH and Wild Animal. 5. Kepala Divisi menjalankan fungsi strategis divisi. 6. Kepala Divisi membantu Ketua KFH and Wild Animal dalam menjaga stabilitas program kerja organisasi. 5. Kelengkapan. 1. Dalam menjalankan kewajibannya, selain dibantu oleh pengurus harian, Ketua KFH and Wild Animal dapat dibantu oleh kelengkapan lain dari anggota KFH and Wild Animal tahap 2 dan atau tahap 3 yang dianggap perlu demi menjaga stabilitas organisasi. 2. Kelengkapan pengurus diangkat dan dapat diberhentikan oleh Ketua KFH and Wild Animal. E. Lambang. 1. Angka 6 menunjukkan urutan fakultas kedokteran hewan di Universitas Airlangga. 2. Mata melambangkan mata satwa bermakna pandangan mahasiswa yang penuh optimisme dan bertanggung jawab. 3. Lingkaran oval melambangkan wadah bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang mempunyai minat pada bidang hewan kesayangan dan satwa liar. 4. Tulisan menunjukkan nama organisasi dan tempat kedudukan. 5. Tulisan KFH and Wild Animal berada di atas lingkaran oval dan tulisan FKH UNAIR berada di bawah lingkaran oval. F. Logo. 1. Angka 6 menunjukkan urutan Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Airlangga. 2. Mata menunjukkan mata satwa. 3. Logo dapat digunakan tanpa menyebutkan identitas organisasi. G. Bendera. Warna dasar ungu menunjukkan dunia kedokteran hewan, putih menunjukkan suci dan bersih. H. Seragam. 1. Tahap 2. Emblem KFH and Wild Animal dan emblem FKH UNAIR. 2. Tahap 3. Emblem KFH and Wild Animal, emblem FKH UNAIR, dan emblem Selonia. 3. Tahap 4. Emblem KFH and Wild Animal, emblem FKH UNAIR, emblem Selonia, dan pin khusus. Dilarang memakai dan atau menambahkan atribut yang tidak berhubungan dengan KFH and Wild Animal pada seragam. I. Pembimbing. Pembimbing KFH and Wild Animal adalah dosen yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang mempunyai kemampuan dan berkompeten dan komunikatif serta berdedikasi tinggi pada bidang hewan kesayangan dan satwa liar. J. Silabus. 1. Silabus merupakan susunan program kerja yang akan dilakukan oleh KFH and Wild Animal selama satu periode kepengurusan yang menjelaskan tingkatan materi atau kurikulum yang diberikan setiap tahap. 2.
Silabus bersifat kondisional sesuai dengan kesepakatan satu periode kepengurusan organisasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. 3. Pengurus dapat menambah materi di luar silabus bila diperlukan. 4. Pengurus memaparkan silabus kepada seluruh anggota ketika pertemuan rutin 1. K. Pengkajian dan penelitian. Bentuk pengkajian dan penelitian dengan mengadakan study club yang disingkat SC. 2. Definisi SC adalah suatu wadah pembelajaran dari, oleh, dan untuk anggota serta alumni KMP Pet and Wild Animal yang memiliki minat terhadap hewan kesayangan dan atau satwa liar tertentu untuk mengadakan pengkajian dan penelitian sehingga diharapkan dapat menambah informasi bagi anggota dan alumni KMP Pet and Wild Animal. 3. Teknis kerja SC. A. Dalam melaksanakan teknis kerjanya, SC dipimpin oleh koordinator SC dan dibantu wakil koordinator SC di bawah wewenang kepala divisi Pet and Wild yang disahkan dan diawasi oleh ketua KMP Pet and Wild Animal dengan surat keputusan. B. Masa bakti koordinator dan wakil koordinator SC menyesuaikan masa bakti kepengurusan KMP Pet and Wild Animal. C. Koordinator dan wakil koordinator SC adalah anggota tahap 2, 3, 4 yang dipilih dan disahkan oleh ketua KMP Pet and Wild Animal. D. Koordinator dan wakil koordinator SC memiliki kewajiban menentukan topik kuliah umum, melaksanakan diskusi SC, mendampingi seluruh kegiatan di dalam SC, membantu proses pembuatan padding berupa fun fact dan kuis, serta mengikuti seluruh kegiatan KMP Pet and Wild Animal dan menjadi perwakilan delegasi yang berkaitan dengan SC yang bersangkutan. E. Koordinator dan wakil koordinator SC dilarang dengan sengaja maupun tidak sengaja meninggalkan kewajiban sebagai koordinator dan wakil koordinator SC. F. Mengadakan diskusi dan kegiatan lain yang dapat menunjang pembelajaran SC. G. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi dari luar maupun dalam disertai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. H. Membantu mengisi materi meeting, buletin, dan media internet. 4. Keanggotaan SC. Keanggotaan SC bersifat terbuka untuk semua anggota dan alumni KMP Pet and Wild Animal. Anggota tahap 1, 2, 3, 4, dan alumni dapat menjadi anggota tetap SC sesuai adanya minat masing-masing. Anggota dan alumni KMP Pet and Wild Animal dapat mengikuti lebih dari 1 SC atas izin koordinator SC dan dapat bertanggung jawab. 5. Pembentukan SC. SC dibentuk oleh minimal 2 anggota KMP Pet and Wild Animal tahap 2, 3, dan atau 4 yang kemudian disahkan oleh ketua KMP Pet and Wild Animal. L. Iuran anggota. 1. Iuran anggota terdiri dari iuran bulanan dan iuran daftar ulang. 2. Tata cara pelaksanaan iuran anggota ditentukan oleh pengurus harian. 3. Besarnya iuran daftar ulang adalah Rp25.000. 4. Besar iuran bulanan adalah Rp5.000. 5. Anggota akan terkena sanksi dari pengurus harian jika tidak membayar iuran bulanan. M. Kriteria kenaikan tahap. Kriteria kenaikan tahap ditentukan oleh persentase jumlah kegiatan wajib masing-masing tahap dan jumlah minimal poin dari kegiatan yang telah diadakan serta melunasi iuran anggota. Divisi PET. Divisi PET bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan hewan kesayangan PET dalam KMP Pet and Wild Animal, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Dalam divisi ini terdapat SC Feline Lover, kucing, dan SC pecinan, anjing, tidak menutup kemungkinan untuk membentuk SC baru yang berhubungan dengan hewan kesayangan PET. Kegiatan-kegiatan divisi PET. 1. Kegiatan wajib. A. Tahap 1. Demo kastrasi, diklat vermet 1, kunjungan range, kunjungan kennel. B. Tahap 2. Demo OH, praktikum kastrasi, magang shelter atau ranch, diklat vermet 2. C. Tahap 3. Praktikum OH, magang klinik, medis eksotik pet. 2. Kegiatan lain, kuliah umum pet, cat show, dog show, seminar pet, volunteer. Divisi WEL. Divisi WEL bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan satwa liar WEL dalam KMP Pet and Wild Animal Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Dalam divisi ini terdapat SC kiri-kiri, burung, SC soa, reptil dan amfibi, SC primata,
SC Panthera, Wildcat, SC Aquatic, Satwa Aquatic, SC Ungulata, hewan berpunggung belah, tidak menutup kemungkinan untuk membentuk SC baru yang berhubungan dengan satwa liar, wild. Kegiatan-kegiatan divisi wild. 1. Kegiatan wajib. A. Tahap 1. Pengamatan satwa liar in situ. Kunjungan satwa liar ex situ. Bird watching. 3. Segmen 1. B. Tahap 2. Magang ex situ. Workshop bird banding dan bird watching. 3. Segmen 2. Pengamatan satwa liar in situ. C. Tahap 3. Pengamatan satwa liar in situ. Magang wild. Pelatihan medis konservasi. 2. Kegiatan lain. Kuliah umum wild, seminar wild, volunteer. SC Feline Lover. Definisi. SC Feline Lover adalah suatu kelompok belajar di mana anggota dapat memperoleh pengetahuan tentang kucing dan sebagai tempat berkumpulnya pecinta kucing. Sejarah. Didirikan atas gagasan beberapa mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga anggota KMP Pet and Wild Animals karena di antara anggota banyak pecinta dan peminat kucing, maka dibentuklah SC Feline Lover. Tujuan. Agar tujuan tempat bagi pecinta kucing untuk bertukar pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kucing. Anggota. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang menjadi anggota KMP Pet and Wild Animal. Kurikulum. 1. Mengenal dan mempelajari mengenai jenis kucing. 2. Mempelajari anatomi dan reproduksi kucing. 3. Mengenal dan mempelajari manajemen kandang kucing. 4. Mengenal dan mempelajari penyakit umum yang sering terjadi pada kucing. 5. Mengenal dan mempelajari cara mendiagnosa penyakit pada kucing. 6. Mengenal dan mempelajari tindakan medis yang meliputi pertolongan pertama, cara injeksi, pemberian obat dan lain-lain pada kucing. 7. Mengenal dan mempelajari cara pengambilan darah, anestesi, dan lain-lainnya pada kucing. Kegiatan. Sudah dijelaskan di program kerja KMP Pet and Wild Animal dan kegiatan divisi pet. SC Pecinan. Definisi. SC Pecinan adalah suatu kelompok belajar di mana anggota dapat memperoleh pengetahuan tentang anjing dan sebagai tempat berkumpulnya pecinta anjing. Sejarah. Didirikan atas gagasan beberapa mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga anggota KMP Pet and Wild Animal karena di antara anggota banyak pecinta dan peminat anjing, maka dibentuklah SC Pecinan. Tujuan. Agar tersedia tempat bagi pecinta anjing untuk bertukar pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anjing. Anggota. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang menjadi anggota KMP Pet and Wild Animal. Kurikulum. 1. Mengenal dan mempelajari mengenai jenis anjing. 2. Mengenal dan mempelajari anatomi dan reproduksi anjing. 3. Mengenal dan mempelajari sistem perkandangan anjing. 4. Mengenal dan mempelajari penyakit umum yang sering terjadi pada anjing. 5. Mengenal dan mempelajari cara mendiagnosa penyakit pada anjing. 6. Mengenal dan mempelajari tindakan medis yang meliputi pertolongan pertama, cara injeksi, pemberian obat, dan lain-lain pada anjing. 7. Mengenal dan mempelajari cara pengambilan darah, anestesi, dan lain-lainnya pada anjing. Kegiatan. Sudah dijelaskan di program kerja KMP Pet and Wild Animal dan kegiatan divisi pet. SC Kiri-Kiri. Definisi. SC Kiri-Kiri adalah suatu kelompok belajar di mana anggota dapat memperoleh pengetahuan tentang burung dan berbagai tempat berkumpulnya pecinta burung. Sejarah. Didirikan atas gagasan beberapa mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga anggota KMP Pet and Wild Animal karena di antara anggota banyak pecinta dan peminat burung, maka dibentuklah SC Kiri-Kiri. Tujuan. Agar tersedia tempat bagi pecinta burung untuk bertukar pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan burung. Anggota. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang menjadi anggota KMP Pet and Wild Animal. Kurikulum. 1. Mengenal dan mempelajari mengenai jenis burung. 2. Mengenal dan mempelajari anatomi dan reproduksi burung. 3. Mengenal dan mempelajari sistem perkandangan ex situ dan in situ. 4. Mengenal dan mempelajari penyakit umum yang sering terjadi pada burung. 5. Mengenal dan mempelajari cara mendiagnosa penyakit pada burung. 6. Mengenal dan mempelajari tindakan medis yang meliputi pertolongan pertama, cara injeksi, pemberian obat, dan lain-lain pada burung.
7. Mengenal dan mempelajari cara pengambilan darah, anestesi, dan lain-lain pada burung. 8. Mengenal, mempelajari, dan memperdalam hal-hal mengenai konservasi burung. Kegiatan sudah dijelaskan di program kerja KAIP Pet and Wild Animal dan kegiatan divisi Wild. SCSOA. Definisi. SCSOA adalah suatu kelompok belajar di mana anggota dapat memperoleh pengetahuan tentang reptil dan amfibi serta sebagai tempat berkumpulnya pecinta reptil dan amfibi. Sejarah. Didirikan atas gagasan beberapa mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, anggota KAIP Pet and Wild Animal, karena di antara anggota banyak pecinta dan peminat reptil, maka dibentuklah SCSOA dan kemudian berkembang menjadi lebih luas yang membahas reptil dan amfibi. Tujuan agar tersedia tempat bagi pecinta reptil dan amfibi untuk bertukar pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan reptil dan amfibi. Anggota, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang menjadi anggota KAIP Pet and Wild Animal. Kurikulum 1. Mengenal dan mempelajari jenis reptil dan amfibi. 2. Mengenal dan mempelajari anatomi serta reproduksi reptil dan amfibi. 3. Mengenal dan mempelajari sistem perkandangan ex situ dan in situ untuk reptil dan amfibi. 4. Mengenal dan mempelajari penyakit umum yang sering terjadi pada reptil dan amfibi. 5. Mengenal dan mempelajari cara mendiagnosa penyakit pada reptil dan amfibi. 6. Mengenal dan mempelajari tindakan medis yang meliputi pertolongan pertama, cara injeksi, pemberian obat, dan lain-lain pada reptil dan amfibi. 7. Mengenal dan mempelajari cara pengambilan darah, anestesi, dan lain-lainnya pada reptil dan amfibi. 8. Mengenal, mempelajari, dan memperdalam hal-hal mengenai konservasi reptil dan amfibi. Kegiatan sudah dijelaskan di program kerja KAIP Pet and Wild Animal dan kegiatan divisi Wild. SC Primata. Definisi. SC Primata adalah suatu kelompok belajar di mana anggota dapat memperoleh pengetahuan tentang satwa primata dan sebagai tempat berkumpulnya pecinta satwa primata. Sejarah. Didirikan atas gagasan beberapa mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, anggota KAIP Pet and Wild Animal, karena di antara anggota banyak pecinta dan peminat satwa primata, maka dibentuklah SC Primata. Tujuan agar tersedia tempat bagi pecinta satwa primata untuk bertukar pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan satwa primata. Anggota, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang menjadi anggota KAIP Pet and Wild Animal. Kurikulum 1. Mengenal dan mempelajari mengenai jenis satwa primata. 2. Mengenal dan mempelajari anatomi dan reproduksi satwa primata. 3. Mengenal dan mempelajari sistem perkandangan satwa primata ex situ dan in situ. 4. Mengenal dan mempelajari penyakit umum yang sering terjadi pada satwa primata. 5. Mengenal dan mempelajari cara mendiagnosa penyakit pada satwa primata. 6. Mengenal dan mempelajari tindakan medis yang meliputi pertolongan pertama, cara injeksi, pemberian obat, dan lain-lain pada satwa primata. 7. Mengenal dan mempelajari cara pengambilan darah, anestesi, dan lain-lainnya pada satwa primata. 8. Mengenal, mempelajari, dan memperdalam hal-hal mengenai konservasi satwa primata. Kegiatan sudah dijelaskan di program kerja KAIP Pet and Wild Animal dan kegiatan divisi Wild. SC Panthera. Definisi. SC Panthera adalah suatu kelompok belajar di mana anggota dapat memperoleh pengetahuan tentang wildcat dan sebagai tempat berkumpulnya pecinta wildcat. Sejarah. Didirikan atas gagasan beberapa mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, anggota KAIP Pet and Wild Animal, karena di antara anggota banyak pecinta dan peminat kucing besar yang mengaum, maka dibentuklah SC Panthera dan kemudian berkembang menjadi lebih luas yang membahas wildcat. Tujuan agar tersedia tempat bagi pecinta wildcat untuk bertukar pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan wildcat. Anggota, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang menjadi anggota KAIP Pet and Wild Animal. Kurikulum 1. Mengenal dan mempelajari mengenai jenis wildcat. 2. Mengenal dan mempelajari anatomi dan reproduksi wildcat. 3. Mengenal dan mempelajari sistem perkandangan ex situ dan in situ wildcat. 4. Mengenal dan mempelajari penyakit umum yang sering terjadi pada wildcat. 5. Mengenal dan mempelajari cara mendiagnosa penyakit pada wildcat. 6. Mengenal dan mempelajari tindakan medis yang meliputi pertolongan pertama, cara injeksi, pemberian obat, dan lain-lain pada wildcat. 7. Mengenal dan mempelajari cara pengambilan darah,
anestesi, dan lain-lainnya pada wildcat. 8. Mengenal, mempelajari, dan memperdalam hal-hal mengenai konservasi wildcat. Kegiatan sudah dijelaskan di program kerja KMP Pet and Wild Animal dan kegiatan divisi Wild. SC Aquatic, definisi. SC Aquatic adalah suatu kelompok belajar dalam KMP Pet and Wild Animal di mana anggota dapat memperoleh pengetahuan tentang satwa akuatik dan sebagai tempat berkumpulnya peminat satwa akuatik. Sejarah didirikan atas gagasan beberapa mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga anggota KMP Pet and Wild Animal karena di antara anggota banyak pecinta dan peminat satwa akuatik. Penetapan pendirian SC Aquatic ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2014. Tujuan agar tersedia tempat bagi peminat satwa akuatik untuk bertukar pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan satwa akuatik. Anggota mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang menjadi anggota KMP Pet and Wild Animal. Kurikulum 1. Mengenal dan mempelajari jenis satwa akuatik termasuk organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di lingkungan perairan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. 2. Mengenal dan mempelajari anatomi dan reproduksi satwa akuatik. 3. Mengenal dan mempelajari sistem perkandangan satwa akuatik ex situ dan in situ. 4. Mengenal dan mempelajari penyakit umum yang sering terjadi pada satwa akuatik. 5. Mengenal dan mempelajari cara mendiagnosa penyakit pada satwa akuatik. 6. Mengenal dan mempelajari tindakan medis yang meliputi pertolongan pertama, cara injeksi, pemberian obat, dan lain-lain pada satwa akuatik. 7. Mengenal dan mempelajari cara pengambilan darah, anestesi, dan lain-lainnya pada satwa akuatik. 8. Mengenal, mempelajari, dan memperdalam hal-hal mengenai konservasi satwa akuatik. Kegiatan sudah dijelaskan di program kerja KMP Pet and Wild Animal dan kegiatan divisi Wild. SC Ungulata, definisi. SC Ungulata adalah suatu kelompok belajar dalam KMP Pet and Wild Animal di mana anggota dapat memperoleh pengetahuan tentang satwa ungulata dan sebagai tempat berkumpulnya peminat satwa ungulata. Sejarah didirikan atas gagasan beberapa mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga anggota KMP Pet and Wild Animal karena di antara anggota banyak pecinta dan peminat satwa ungulata. Penetapan pendirian SC Ungulata ini dilaksanakan pada tanggal 6 April 2017. Tujuan agar tersedia tempat bagi peminat satwa ungulata untuk bertukar pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan satwa ungulata. Anggota mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang menjadi anggota KMP Pet and Wild Animal. Kurikulum 1. Mengenal dan mempelajari mengenai jenis satwa berkuku belah. 2. Mengenal dan mempelajari anatomi dan reproduksi satwa berkuku belah. 3. Mengenal dan mempelajari sistem perkandangan ex situ dan in situ satwa berkuku belah. 4. Mengenal dan mempelajari penyakit umum yang sering terjadi pada satwa berkuku belah. 5. Mengenal dan mempelajari cara mendiagnosa penyakit pada satwa berkuku belah. 6. Mengenal dan mempelajari tindakan medis yang meliputi pertolongan pertama, cara injeksi, pemberian obat, dan lain-lain pada satwa berkuku belah. 7. Mengenal dan mempelajari cara pengambilan darah, anestesi, dan lain-lainnya pada satwa berkuku belah. 8. Mengenal, mempelajari, dan memperdalam hal-hal mengenai konservasi satwa berkuku belah. Kegiatan sudah dijelaskan di dalam program kerja KMP Pet and Wild Animal dan kegiatan divisi Wild. Baik, untuk bab 16 tentang petunjuk pelaksanaan kepada forum apabila ingin menyampaikan saran redaksional, penambahan atau perubahan ayat jika memang diperlukan dipersilahkan. Baik, dengan saudari berjilbab hitam dipersilahkan. Salam.
dan alumni. Ini di seluruh bagian anggota seluruh SC. Apakah penulisannya seperti ini? Baik, apakah ada peserta forum yang ingin menjustifikasi atau memberikan saran lain? Dipersilakan. Saya ulangi, apakah ada yang peserta forum yang ingin menjustifikasi atau memberikan saran lain? Dipersilakan. Baik, dipersilakan. Apakah seperti ini penulisannya? Baik, terima kasih. Baik, apakah ada peserta forum yang ingin menjustifikasi atau memberikan saran lain? Dipersilakan. Baik, dipersilakan. Salam. Baik, terima kasih. Apakah ada peserta forum yang ingin menjustifikasi lagi dari pendapat Novi tahap 2? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan justifikasi lagi? Saya ulangi, apakah ada yang ingin menambahkan justifikasi pada pernyataan pada penambahan saran Novi tahap 2? Kalau baik, terima kasih. Baik, dikarenakan pendapat dari Novi tahap 2 mengenai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang menjadi anggota KMPPT Animal dan alumni sudah disetujui dan dijustifikasi oleh 3 orang, apakah pendapat ini dapat diterima? Baik, terima kasih untuk Novis. Silakan untuk mengganti. Baik, apakah ada peserta forum yang ingin menjustifikasi atau memberikan saran lain? Dipersilakan. Saya ulangi, Saya ulangi,
Untuk bab 16 mengenai petunjuk pelaksanaan kepada forum apabila ingin menyampaikan saran, baik silakan.